Saudara siapa? Saudara siapa? Kuasa bukan? Kuasa bukan? Mediasi gagal aja, udah. Kebiasaan di sana itu membawa preman, ya, menabur preman, itu kebiasaan jelek gitu loh ya. Nah kalau negara, kalau polisi, kalau keamanan setempat tidak melakukan ya, pembersihan dalam hal ini, berarti kan dia ngajak perang kepada penggugat. Dari pihak tergugat, Aguan, Antoni, Jokowi, Sri Mulyani, dan kawan-kawannya itu tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan secara hukum. Jadi yang dibangun itu adalah kebohongan, yang dibangun itu adalah ilustrasi. Jadi bukan fakta, malah dia mencoba untuk mencari tahu kelengkapan prinsipal penggugat. Ini ngawur, saya kasih tahu. Jadi dia nggak bisa beracara atau memang dia mencoba untuk mengulur-ngulur waktu. Makanya dengan tegas tadi bahwa tim lawyer kita menolak dengan cara begitu karena sudah tidak ada lagi yang perlu dimediasi. Jadi kita lanjut perkara ini supaya berjalan, nanti kan kelihatan gitu loh ya, ketahuan gitu loh ya. Dan satu hal lagi, kebiasaan di sana itu membawa preman, ya, menabur preman, itu kebiasaan jelek gitu loh ya. Nah kalau negara, kalau polisi, kalau keamanan setempat tidak melakukan ya, pembersihan dalam hal ini, berarti kan dia ngajak perang kepada penggugat gitu loh ya. Bukan cuma Aguan yang bisa menurunkan, siapapun juga bisa gitu loh. Jadi ini yang penting, bahwa mediasi ini mutlak kemenangan penggugat karena dia tidak bisa menghadirkan kepura-puraannya dia membangun seolah-olah dia bertanya kelengkapan penggugat prinsipal. Padahal itu sudah dari pertama kita lengkap. Saya kira itu aja. Oke, siap. Ya, baiklah. Dari mediasi tadi itu terbukti bahwa dari pihak tergugat Aguan, Antoni, Jokowi, Sri Mulyani, dan kawan-kawannya itu tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan secara hukum. Dari sejak sebelum mediasi, kami dari pihak penggugat itu semua datang, bahkan menyerahkan identitas masing-masing. Dari pihak tergugat yang menyatakan dia sibuk, ya, itu tidak pernah datang. Padahal kami ada yang dari Surabaya, ada yang dari Morowali, ada yang dari Bandung, itu datang. Dalam hal ini, tolong Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai orang yang kami harapkan untuk bisa memberikan keadilan, tolong berani bertindak tegas secara hukum. Saya termasuk kawan yang tadi itu adalah pembela Bapak sebagai capres waktu itu 2019. Kami sebagai salah satu tim penasihat hukumnya. Tolong Bapak Prabowo, bahwa harus diketahui bahwa PSN ini itu proyek strategi nasional, itu mestinya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, seperti rumah sakit, jalan, pelabuhan, bukan untuk kepentingan yang sekarang PIK ini. PIK 1 sudah berjalan, PIK 2 juga. Rencana kalau ini tidak dibatasi dan tidak bisa diselesaikan oleh Bapak sebagai presiden, maka itu akan terus terjadi PIK 1 sampai PIK 11. Bahkan pantai Pulau Jawa itu akan terkuasai sampai PIK 11. Sekarang aja sudah. Ya, sekarang saja sudah. Dari kopling-kapling. Kasihan rakyat. Sudah dibikin sertifikat. Sudah dikapling, sudah disertifikat. Ya. Dan tadi di mediasi tadi yang bikin kacau, yang bikin tidak enak suasana itu adalah apa namanya?
bukan kuasa hukumnya. Preman itu. Preman-premannya. Ya, itu aja. Jadi mohon kepada Bapak Presiden bertindaklah secara tegas, karena dalam PSN, dalam PIK 2 ini 3 jenderal yang terlibat. Saya nggak usah sebutkan, pasti Bapak Presiden Prabowo pasti tahu tuh siapa 3 jenderal itu yang terlibat di dalamnya, sebagai Dewan Komisaris atau sebagai anggota komisaris. Itu aja. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mediasi kami yang ketiga ya, dengan tergugat. Dan apa yang terjadi? Kembali kita dipertontonkan dengan kearoganan mereka yang serasa hukum adalah milik mereka. Inilah yang bisa kita bilang adalah Jokowi efek. Dan memang Indonesia menjadi gelap karena ketidakpastian masalah hukum. Seperti yang kita ketahui, beberapa institusi besar seperti Jaksa Agung, Bareskrim, dan kemudian kepolisian, Polda itu mereka semua sudah dan Yusron juga ya, mereka semuanya sudah membatalkan angkat tangan mengenai masalah PIK 2. Jadi di sini memang rakyat harus berjuang sendiri. Kami sekalian di sini mengundang kepada semua rakyat Indonesia yang merasakan Indonesia memang tidak lagi berdaulat. Kita akan menjadikan Indonesia cerah dengan diadilinya Jokowi. Dan besok hadirilah tanggal 26 Februari hari Rabu di taman kita tikumnya kita di sekitaran Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, dan kita akan konvoy dan kita akan penuhi Jakarta dengan adili Jokowi. Yakin Indonesia akan menjadi cerah dengan diadilinya Jokowi, ditangkapnya Aguan, dan dibatalkannya PSN PIK 2. Itu aja, terima kasih dan sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini, Ibu Pertiwi sedang menangis tanpa henti, air matanya berlinang. Artinya ya, kebiadaban dan juga pelanggaran yang dipertontonkan di pengadilan ini itu luar biasa. Dia pikir rakyat mungkin diam saja. Mereka menunjuk-nunjuk kuasa hukum. Mereka marah-marah dengan kuasa hukum. Padahal mereka bilang harus beretika dan beradab, tapi dirinya mereka tidak beretika dan beradab. Hai, saya ingatkan kepada Aguan, Agus Salim, jangan coba-coba membangunkan macan yang lagi tidur. Jangan coba-coba mengaungkan singa yang lagi kelaparan. Dan juga jangan coba-coba serigala-serigala lapar yang akan memburu kalian semuanya. Ingat, kepada Joko Widodo juga, kepada Erlangga Hartarto, saya tidak akan pernah gentar kepada kalian. Saya sudah berkali-kali tembuskan peluru kalian ke dada saya. Saya tidak akan pernah takut sama kalian. Ingat itu. Ya, nih, saya, ya, jangan bangunkan saya. Saya diam di pengadilan. Tapi kalau kalian bangunkan, lawannya adalah saya. 1000 preman kalian kirimkan ke saya tidak pernah takut sama kalian. Ingat itu. Satu hal, ya, laut tidak ada yang namanya laut tidak ada yang namanya sertifikat. Gila kalian semuanya, gila kalian semua, gila kalian semua. Otak kalian tuh bagikan terik kalian semuanya, bangsat kalian semuanya. Saya ingatkan kepada kalian semuanya, para pejabat-pejabat. Ada pejabat yang baik, kami tidak menyinggung pejabat yang baik, tapi pejabat-pejabat yang biadab, yang menjual harga diri NKRI ini, kedaulatan rakyat ini, lawannya saya. Tebuskan, saya tantang kalian semuanya, di mana kalian berada, saya tunggu. Ingat, ya, jangan main-main dengan rakyat, jangan main-main dengan rakyat.
dengan adanya Indonesia gelap bertajuk apa? Bertajuk hukum semuanya lemah, hukum semuanya dilemahkan oleh kalian semuanya, bangsat kalian semuanya. Kurang lebihnya cuma itu aja. Ingat, saya tidak pernah takut sama kalian. Di mana kalian berada, saya lawan kalian semuanya. Ya, takbir, takbir, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan rakyat Indonesia. Kami ingat ya, saya Kokam Kota Bekasi, tua lahir di Cirebon. Saya ingat kata-kata Bapak Letnan Jenderal Junija. Pada waktu itu dia sebagai Pangdam Udayana dan pernah juga menjabat sebagai Pangdam Trikora. Beliau mengatakan jangan percaya sama Prabowo. Tapi saya pada waktu 2014 saya masih percaya sama Prabowo. 2019 saya percaya sama Prabowo. Bahkan pada waktu Prabowo jadi Menhan juga saya masih percaya ada itikat baik bahwa dia sedang menaiki kuda Troya masuk ke sarang lawan. Tapi sekarang ini saya dibuat gembira sebentar ya. Kemarin dia kirimkan TNI Angkatan Laut untuk mencabut bambu-bambu, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada hasilnya. Bahkan pejabat negara sekelas Kejaksaan Agung pun sudah mundur dari persoalan tanah PIK 2 ini. Dan juga sinyalemen dari Menteri ATR Nusron Wahid juga dia lemes ini ya. Jadi ada apa dengan negara ini? Kalau semua pejabatnya sudah pada loyo semuanya, Garudanya sudah tidak bisa terbang, bagaimana nanti ke depannya bangsa ini? Makanya rakyat jangan diam saja, kita harus bersatu ya. Kami dari Kokam, insya Allah ayahanda kami dari tim LBH Muhammadiyah terus mengawal kasus PIK 2 ini tentang kezaliman yang ada di bumi Banten ini. Dan saya katakan bahwa Prabowo harus tobat. Jangan sampai Prabowo ditaikin sama Jokowi. Ingat, Anda bukan Menhan lagi. Anda jangan hormat-hormat gitu ya. Sama SBY biasa, sama Menhan enggak ya. Jadi kamu udah jadi presiden Pak Prabowo. Selesaikan persoalan bangsa sesuai dengan janjimu tatkala dilantik menjadi presiden. Pidato menggema ke Nusantara bahkan ke dunia Antartika. Tapi lakukanlah itu. Selesaikan kasus-kasus PIK 2 ini. Batalkan itu kasus PIK 2 itu ya. Berarti Anda sesuai dengan omongannya. Tapi kalau Anda tidak membatalkan, tidak masuk, tidak mempidanakan orang-orang yang telah menguruk tanah rakyat, tidak mempidanakan orang-orang yang telah merampas hak-hak rakyat, bahkan hak-hak negara, sungai, jalan diambil, maka Anda adalah bagian daripada Jokowi yang harus diadili oleh rakyat tentang kerusakan negara ini oleh Jokowi. Prabowo ingat ya, ingat masih ada umur. Tapi kalau besok kau mati, berarti mati dalam kezaliman, karena kau berkolaborasi dengan kejahatan. Sudah tahu bahwa Jokowi itu merusak konstitusi, merusak tatanan negara, meninggalkan korupsi yang mega trust ya, semuanya nggak jelas. Tapi Anda tidak menyelesaikan kasus-kasusnya. Anda malah sungkeman sama beliau. Berarti Anda itu adalah bukan Prabowo yang sebenarnya. Anda hanyalah orang yang sudah dicuci otaknya oleh Jokowi, bahwa Jokowi itu hebat seperti orang kampung yang dikasih sembako. Ya, Jokowi hebat, dikasih sembako 10 kg beras, duit 300.000. Jokowi hebat, tapi negara ini diberikan kepada Tiongkok komunis. Hati-hati itu ya. Hati-hati Pak Prabowo, Anda sebetulnya lebih pintar, tapi Anda apa sudah pikun? Apa Anda sudah tua? Lupa akan perkataan Anda yang 3 bulan kemarin. Maka dari itu saya ingatkan, segera sadar dan jangan berikan ruang kepada penjahat negara. Jangan bertekuk lutut kepada aguan itu ya. Seperti Jokowi bertekuk lutut, Kapolrinya sudah nggak jelas. Tidak ada itu kata kasus aguan yang memanfaatkan kasus itu dibebaskan semuanya. Maka dari itu ini kalau jelas-jelas Prabowo tidak tobat, berarti yang dikatakan Letnan Jenderal Junija, Pangdam Trikora, Pangdam Udayana adalah benar, bahwa kau adalah licik ya. Kau adalah manusia yang licik, benar itu ya.
Itu saudara saya Bu, uas saya mengatakan 2014. Awas hati-hati dengan Prabowo. Maka kalau nggak sekarang ini nggak tobat, berarti yang dikatakan Letnan Jenderal Junija itu benar, bahwa Prabowo licik, ya. Tobat saudara Prabowo, hentikan semuanya. Judul aja nggak selesai tuh Kapolri, ya. Kalau judul diberantas jangan akar-akarnya, biangnya tuh, ya. Yang dikatakan dulu kata di medsos Tommy Winata dan tangkap semuanya. Cina-Cina itu biangnya, Pak. Yang ditangkap tuh biangnya, ya. Demikian, terima kasih. Kalau seandainya kau benar, tangkap semua aksi-aksi judul, tangkap semua kemungkaran, baru negara ini akan sejahtera. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.